Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Darmaita Harahap, NIM 1820-2068, kelas TMM 2, kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai vektor. Yang pertama yaitu vektor sebagai sinar garis. Untuk memahami apa itu pengertian vektor, di sini dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwasanya vektor memiliki dua komponen, yaitu titik A dan titik B. Titik A ini kita sebut sebagai titik pangkal, sedangkan titik B ini disebut sebagai titik ujung. Sedangkan garis atau himpunan yang menghubungkan antara titik A dan titik B kita sebut sebagai panjang vektor. Jadi, vektor itu mempunyai besar dan juga ukuran. Besar ukuran dan juga arah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya vektor itu merupakan suatu besaran atau kita sebut sebagai besaran vektor. Sedangkan untuk melambangkan suatu vektor dapat kita tuliskan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor V, yang dimana ruas garisnya berarah dari A ke B yang disebut dengan vektor V. Sedangkan untuk melambangkan panjang dari suatu vektor dapat kita tuliskan dengan vektor AB sama dengan vektor V. Istilah yang dinamakan dengan panjang vektor disebut dengan magnitudo. Perhatikan pula kelima gambar vektor ini. Kelima vektor ini memiliki panjang dan arah yang berbeda-beda, sehingga dapat kita bilang bahwasanya vektor ini merupakan vektor yang non-equivalent. Non-equivalent. Vektor V yang menjadi vektor dasar, sedangkan keempat vektor lainnya itu dihasilkan dari perkalian antara panjang vektor Pi dengan skalar tertentu. Apabila vektor Pi kita kalikan dengan nilai positif, maka dia akan menghasilkan vektor Pi yang baru yang searah dengan vektor Pi dasarnya atau vektor Pi semulanya. Dan sebaliknya, apabila vektor V ini kita kalikan dengan skalar yang bernilai negatif, maka dia akan menghasilkan vektor baru yang berlawanan arah dengan vektor dasar. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, untuk membentuk suatu vektor yang ekuivalen, kita harus memastikan bahwa skalar yang kita pilih dapat membentuk vektor baru dengan panjang dan arah yang sama dengan vektor dasarnya atau dengan vektor semula. Atau dengan kata lain, skalar yang kita pilih itu bersifat konstan. Yang kedua yaitu aljabar vektor. Dalam mengoperasikan vektor ada beberapa operasi yang dapat kita lakukan. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, dan juga ada operasi perkalian. Untuk operasi penjumlahan atau pengurangan dapat kita lakukan dengan 3 aturan. Yang pertama, aturan segitiga. Yang kedua, aturan jajar genjang. Dan yang ketiga yaitu aturan poligon. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah aturan saja, yaitu aturan jajar genjang. Diberikan dua buah vektor, yaitu vektor V dan vektor W. Penjumlahan kedua buah vektor dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau menghimpitkan titik pangkal kedua buah vektor, kemudian menghubungkan kedua buah vektor dengan menggunakan garis putus-putus yang kita sebut dengan bayangan. Jadi, antara
kedua buah vektor dan bayangan yang kita buat, dia membentuk bangun yang disebut dengan jajar genjang. Sehingga hasil penjumlahan antara vektor P dan vektor W adalah garis diagonal jajar genjang yang dimulai dari titik pangkal perselisihan kedua buah vektor hingga ke ujung titik persekutuannya. Sedangkan operasi perkalian pada vektor, kita membutuhkan skalar. Skalar di sini adalah bilangan real yang apabila dikalikan dengan panjang vektor akan mempengaruhi panjang dan arah vektor. Perhatikan gambar yang pertama. Terdapat vektor A. Apabila vektor A kita perpanjang sebanyak 3 kali, maka akan menghasilkan vektor baru yang disebut dengan vektor 3A. Vektor 3A merupakan hasil dari perpanjangan 3 kali vektor A yang memiliki arah yang sama dengan vektor A. Perhatikan pula gambar yang ini. Di sini terdapat 5 buah vektor dengan panjang dan arah yang berbeda-beda. Vektor P merupakan vektor dasar, sedangkan vektor lainnya merupakan hasil perkalian dari vektor P dengan skalar yang berbeda-beda. Misalnya saja pada vektor minus 3V. Vektor minus 3V ini merupakan perpanjangan 3 kali dari vektor P, tetapi dia memiliki arah yang berlawanan arah dengan vektor P. Jadi dapat kita definisikan bahwa perkalian antara skalar K dengan vektor A menghasilkan vektor P sama dengan K dikali vektor A, dengan K sebagai skalar dan merupakan bilangan real dan A sebagai vektor. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jika K lebih besar dari 0, maka menghasilkan vektor yang searah. Sedangkan jika K lebih kecil dari 0, dia akan menghasilkan vektor yang berlawanan arah. Cukup sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan pemateri kedua, yaitu Saudari Lana Sari Pulungan. Kepada saudari saya persilahkan.